few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dari Universitas Bimagraha, Prodi Manajemen kelas RA8 dengan NIM 221596. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM. Marilah kita simak sama-sama penjelasannya sebagai berikut. Check it out! Mari kita simak sama-sama pemaparan materi berikut. Pengertian atau definisi. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Jadi pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang artinya adalah alat hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Adapun penemu komputer pertama ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Nah, hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Lalu pada akhirnya ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Ada 5 generasi komputer. Jadi, perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1941. Yang pertama itu generasi pertama, yaitu dari tahun 1941 sampai 1959. Generasi kedua itu pada tahun 1959 sampai 1965. Generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1971. Dan generasi keempat dimulai pada tahun 1971 sampai 1980. Adapun generasi kelima atau sekarang dan masa yang akan datang. Pengertian aplikasi menurut para ahli. Yang kesatu ada menurut Jogianto. Menurut Jogianto, aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi or instruction atau pernyataan statement yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Yang kedua ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Jadi, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa programan tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user atau pengguna. Nomor yang ketiga itu ada menurut Rahmat Hakim S. Jadi aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows, dan permainan atau game dan sebagainya. Jadi ada 3 komponen sistem komputer yang utama, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Adapun macam-macam hardware yaitu yang pertama ada mainboard atau motherboard, yang kedua ada prosesor atau CPU, yang ketiga ada hard disk atau HDD, yang keempat ada RAM atau random access memory, yang kelima ada optical drive CD atau DVD, yang keenam ada floppy disk, yang ketujuh ada VGA card atau kartu grafis, yang terakhir ada sound card. Perangkat lunak atau software disebut juga dengan perangkat lunak adalah sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakannya.
Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Contohnya adalah seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan masih banyak lagi. Lalu ada jenis-jenis aplikasi software. Pertama ada Microsoft Word. Yang kedua ada Photoshop. Yang ketiga ada WhatsApp. Dan yang keempat atau terakhir ada Adobe Premiere. Brainware. Apa sih brainware? Jadi brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari brainware yaitu seperti programmer, netter, atau sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Nah, ada proses suatu data diolah pada komputer. Jadi, untuk proses pengolahan pada komputer, langkah antar tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras atau hardware dikendalikan oleh pemakai atau brainware menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak atau software komputer. Jadi, tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakai atau pengguna as brainware pada perangkat input or input device. Kemudian dengan metode tertentu, data yang diinputkan diolah atau diproses oleh perangkat prosesor or processor device dan selanjutnya dihasilkan oleh informasi perangkat keluar atau output device. Komponen dasar pada komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage. Nah, mari kita simak proses kerja komputer. Proses kerja komputer yang pertama ada input. Jadi media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses are keyboard, mouse, joystick, tombol start, dana reset yang ada di front panel CPU, tombol eject pada CD atau DVD, or ROM or webcam. Yang selanjutnya ada proses, suatu alat yang digunakan untuk memproses data dari input yang nantinya akan dikeluarkan ke sistem output. Lalu terakhir ada output, media keluaran di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil data dari proses monitor, speaker, headset, printer, scanner, dan lain sebagainya. Nah, ada fungsi utama nih. Fungsi utama dari komputer yaitu melakukan pemrosesan. Nah, apa sih yang diproses? Yang diproses adalah berbagai macam data dan informasi yang diberikan oleh perangkat input. Lalu kemudian data yang tersimpan dalam memori internal akan diproses untuk menghasilkan informasi baru yang nantinya akan dikirim ke perangkat output. Nah, begitu ya. Lalu ada sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Ada Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X yang dirancang untuk membantu pekerjaan dan meningkatkan produktivitas di komputer maupun gawai. Microsoft Office dapat membuat dokumen, mengedit dokumen yang berisi tulisan dan gambar, menyusun data di spreadsheet, serta membuat presentasi maupun desain. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah ada Excel, Word, dan PowerPoint. Jadi versi terbaru dari Microsoft Office adalah Office 15 atau Office 2013 yang diluncurkan pada tanggal 29 Januari 2013. Nah, ada Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft
Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif menjadi Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan, aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System dan versi terakhir adalah versi Excel 2013 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office 2013. Aplikasi ini juga dikenal dengan sebutan spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Program ini membantu pengguna untuk menghitung, menganalisis, juga mempresentasikan data. Lalu, ada Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau Word adalah perangkat lunak mengolah kata or word processor andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Scenic. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS atau DOS pada tahun 1983. Lalu ada Apple Macintosh pada tahun 1984. Lalu ada SCO Unix OS 2 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. Di Office 2013 namanya cukup dinamakan Word. Fungsi Microsoft Word adalah pembuatan dan pengeditan dokumen. Dalam prosesnya, pengguna bisa mengetik kata, kalimat, dan paragraf. Lalu ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. PowerPoint berjalan di atas komputer atau PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Scenic. PowerPoint mungkin digunakan untuk mengarahkan perhatian pada garis besar presentasi, atau untuk menampilkan grafik dan gambar, juga untuk memfokuskan audiens pada poin-poin penting. Kesimpulan dari saya yaitu, sebuah aplikasi atau program adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas atau tugas yang spesifik. Aplikasi dirancang dan dimaksudkan untuk berinteraksi dengan pengguna akhir komputer atau perangkatnya dan berfungsi dengan membantu user melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi dengan adanya aplikasi pada komputer serta perkembangan komputer yang makin canggih maupun sistem komputer itu sendiri membantu mempermudah melakukan pekerjaan dengan praktis kapanpun dan dimanapun. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.